Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi ini masih diberi kesempatan untuk menikmati udara yang segar dan cerah hari ini. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita memulainya dengan mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan diri kita terlebih dahulu dengan berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang gak pernah habis di dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur buat hari yang baru, berkat Tuhan yang baru yang Tuhan siapkan. Bahkan hari ini kami mau belajar kembali lagi melalui firman-Mu. Bicaralah Tuhan, beri kami pengertian dan hikmat, agar kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Kami siap mendengar dan diberkati, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah menerima kata tidak. Diambil dari 2 Samuel 12 ayat 13-20. Beginilah firman Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah. Oleh karena anak itu, ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, "Ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri." Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu, pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mencatat pengakuan Daud mengenai kesalahannya di depan Nabi Natan. Daud diampuni, tetapi Allah memberikan konsekuensi yang harus ditanggung atas dosa tersebut, yaitu anaknya dengan Batsheba sakit dan akhirnya mati. Walaupun Daud telah berpuasa dan berdoa siang malam bagi kesembuhan anaknya itu, Tuhan tetap katakan tidak untuk kesembuhan anaknya. Meskipun permohonannya yang tulus, anaknya tetap saja mati sesuai kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukannya bersikap seperti anak-anak yang merengek dan marah kepada Tuhan, justru Daud bangun dari lantai, mandi, berganti pakaian, serta masuk ke dalam rumah Tuhan, sujud dan menyembah. Tindakannya mengajarkan satu hal penting kepada kita. Kita harus menerima kata tidak dari Allah sebagai jawaban atas permohonan dan doa kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan lebih tahu akan kebutuhan dan keperluan kita. Pasti Dia akan memberikan yang terbaik pada waktunya. Belajar menerima kata tidak dari Tuhan. Jangan pernah ada kecewa dengan keputusan Tuhan, tetapi tetaplah bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Percayalah, Tuhan kita adalah Allah yang baik, yang mengerjakan rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan katakan tidak untuk hal ini, karena Dia punya rencana terbaik yang sudah Dia siapkan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami mau belajar seperti Daud, menerima setiap segala keputusan yang terbaik. Kami percaya Tuhan lebih mengerti tentang kebutuhan dan keinginan kami. Bapa di surga, pagi hari ini berikan kami terus hikmat-Mu dan pengertian-Mu,
agar kami tidak mudah kecewa dan bisa menerima setiap keputusan Tuhan menjadi keputusan yang terbaik. Ajarlah kami sabar dan tetap bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan. Pagi hari ini kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan. Biar hidup kami senantiasa diberkati dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.